Di sini Yuda. Oke. Lihat benda kecil ini. Jujur, selama ini saya meremehkan benda kecil ini. Awalnya aku pikir ini cuma buat nyimpen nomor, HP, dan juga kontak. Ya semacam flash disk, tapi cuma buat nyimpen itu doang. Tapi ternyata bukan sekedar itu. Potongan plastik yang sering kita pakai ini sebenarnya adalah sebuah komputer utuh. Dia punya CPU, dia punya RAM, dia punya penyimpanannya sendiri, punya OS-nya sendiri, juga punya aplikasi sendiri. Oke, mari kita mundur sedikit. Kenapa SIM card ini diciptakan? Di era awal handphone, nomor itu bukan milik orang, tapi milik perangkat. Yang mana artinya, kalau ganti handphone, artinya juga ganti identitas. Yang mana itu ribet juga mahal. Terlebih dahulu adalah bentukannya atau handphone yang masih bata, masih gede. Nah, teknologi yang mereka gunakan waktu itu atau di era 1G, 1G, bacanya gimana? 1G kan bener ya? Teknologinya ada AMPS, Advanced Mobile Phone System, jadi dipakai oleh Amerika Serikat, juga ada Nordic Mobile Telephone, juga ada Total Access Communication System, itu dipakai di Inggris dan juga Jepang. Nah, untuk keamanannya, sinyal analognya masih bisa disadap pakai radio scanner. Jadinya ya operator bisa pusing. Mereka pusing gimana caranya memastikan siapa yang lagi nelpon, siapa yang harus bayar tagihan secara aman. Juga setiap negara punya standar masing-masing, sehingga handphone itu tidak bisa dipakai di lintas negara. Nah, solusinya di industri telekomunikasi butuh standar baru, sebuah kunci yang aman yang memisahkan antara alat atau handphonenya dengan nomor. Maka lahirlah konsep GSM atau SIM yang ditetapkan sebagai standar global baru. Jadi, kalau mau disederhanakan secara filosofis, SIM card adalah KTP digital. Fungsinya untuk autentikasi agar operator tahu bahwa kita adalah pelanggan yang sah dan wajib membayar. Oke, mungkin kita akan pahami sedikit cara kerjanya dari SIM tersebut. Seperti yang di awal gue bilang, kita harus sepakat dulu bahwa ini bukan cuman sebagai penyimpanan atau memori doang. Tapi SIM ini di balik lempengan emas ini ada microcontrollernya, ada CPU-nya buat mikir, ada ROM buat nyimpan OS, ada RAM buat kerja sementara, dan ada EEPROM buat simpan data kita. Ya, ini kayak komputer mini lah, komputer mini tapi untuk tugas tertentu, yang mana dia juga punya struktur file sistemnya tersendiri. Ya kayak Windows kan ada folder-foldernya, dimana dimana di sini ada kayak master filenya, ada dedicated file untuk folder aplikasi, ada elementary file buat nyimpen SMS. Jadi untuk chip yang ukurannya sekecil ini, dia menyimpan atau memiliki struktur yang rumit. Oke, lalu gimana caranya SIM tersebut bisa melapor ke jaringan? Mekanismenya disebut challenge response. Jadi coba bayangkan jaringan operator adalah penjaga gerbang dan SIM cardnya adalah kita. Kita punya kunci rahasia yang tertanam. Kunci ini nggak bisa dibaca, nggak bisa di-copy oleh handphone kita. Nah, saat HP dinyalain, jaringan nggak minta password ke kita, tapi jaringan ngasih tantangan berupa angka acak. Jadi handphonenya bakal nerusin angka-angka acak tersebut ke dalam SIM card. Nah, di dalam SIM tersebut, prosesornya akan menghitung angka acak tersebut pakai rumus, ya pakai algoritma enkripsi A3, A5, dan itu akan dicampurkan sama kunci rahasia tadi. Ya, nanti kalau misalkan udah terpecahkan, akan keluar hasil perhitungannya. Nah, hasil perhitungannya ini akan dikirim ke jaringan lagi, dan jaringan akan tahu, oh dia bener, berarti dia valid gitu. Jadi kunci rahasianya ini nggak pernah dibongkar. Karena itu, kunci rahasia tadi tidak akan pernah dikeluarkan dari kartu SIM. Karena yang dikirimkan kembali adalah hasil perhitungan tadi.
Kalau hasilnya cocok sama hitungan operator, ya kita boleh masuk. Nah, sampai di sini kesimpulan sementaranya adalah secara kriptografi dan hardware, SIM card ini udah cukup bagus lah pertahanannya. Tapi ya gitu, untuk awal-awal GSM ini ada, itu bisa dipecahkan dengan beberapa kali brute force. Tapi tenang aja, itu dulu. Yang dimana celah keamanannya ada di algoritma jadul COM128 versi pertama. Terus diperbarui ke versi kedua, ketiga, hingga saat ini yang kita pakai itu adalah SIM card 4G ataupun 5G. Yang mana enkripsinya udah jauh lebih kompleks. Seperti memakai AES, Advanced Encryption Standard. Yang mana itu udah cukup sulit lah. Ataupun misalkan mau di brute force, dipaksa brute force. Itu udah sulit. Udah pasti lama banget tuh untuk dapetin kode atau kuncinya. Nah, karena itulah para pelaku kriminal akan mencari jalan lain menggunakan namanya SIM swapping. Nah, ingat tadi yang di awal bahwa nomor HP adalah identitas. Nah, SIM swapping adalah teknik membajak identitas tersebut. Pelaku nggak perlu repot-repot meretas SIM card, mereka cuma perlu memanipulasi operator seluler dengan modal data pribadi kita. Lah, data pribadi kita dari mana mereka dapat? Oh, tentu saja dari website-website bocor, seperti dari PME, bisa dari aplikasi-aplikasi phishing kah, atau aplikasi-aplikasi yang nggak jelas asal-usulnya. Nah, dari situ mereka mungkin dapat data kita. Nah, setelah itu pelaku tinggal datang aja nih ke gerai atau menelepon call center. Terus ngaku-ngaku deh jadi kalian. Ngaku-ngaku jadi kalian, ngasih unjuk identitas kalian, bla 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 bla. Call center percaya. Call center akhirnya mengaktifkan SIM card yang kosong menggunakan nomor kalian. Dan akhirnya nomor kalian akan menjadi no service. Nah, begitu HP kalian no service, mungkin pelaku juga udah menerima OTP dari bank atau email atau medsos kalian untuk mereka ambil alih. Nah, jadi meskipun benda ini kecil, ini adalah komputer yang cukup kompleks dan cukup aman. Namun, tetap punya titik kelemahan, yaitu di kelalaian manusia. Dan fakta menariknya adalah, meskipun secara keamanan dan otaknya makin pintar, bentuk fisiknya justru makin kecil. Kita melihat transisi ukuran kartu SIM ini dari bentuk yang gede kayak kartu kredit, kemudian ke mini SIM, micro SIM, terus kemudian ke nano SIM, hingga yang sekarang cuman eSIM yang udah nempel di perangkat, plastiknya udah nggak ada nih. Udah tertanam di HP, dan ya seperti itu. Fungsinya tetap sama, dia adalah identitas digital kita. Gerbang digital kita untuk mengakses jaringan. Dan sudah, itu saja. Tugas kita adalah memastikan agar ya identitas kita mungkin tidak akan jatuh ke tangan yang lain. Misalkan kalian butuh privasi ya. Oke, kita akhiri pembahasannya di sini saja. Mungkin kalian ada saran, kasih tahu aja nggak apa-apa. Adakah ada kritik, kasih tahu aja sekarang. Tapi mohon maaf, misalkan ada tutur kata yang salah. Mohon maaf jika ada kesalahpahaman ataupun kesalahan yang aku ucapkan. Aku Yuda. Terima kasih sudah menonton video ini. Stay safe, stay curious. Sampai jumpa.